Kasus COVID-19 masih tinggi, pemerintah belum membuka opsi relaksasi. PPKM darurat masih akan terus diterapkan hingga 25 Juli mendatang. Dua minggu PPKM darurat berjalan, penambahan kasus masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Selain berbagai varian baru yang telah masuk Indonesia, kedisiplinan warga juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan PPKM darurat. Meski dapat menurunkan mobilitas warga, PPKM darurat belum sepenuhnya efektif menekan kasus harian hingga di bawah 30.000. Hingga sore ini, kasus COVID-19 masih mencapai angka 38.000. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Indonesia sendiri sudah melaksanakan 3 kali pengetatan dan relaksasi dengan PPKM darurat saat ini menjadi pengetatan yang keempat. Mekanisme pengetatan rata-rata dilakukan selama 4-8 minggu dengan efek melandainya kasus atau bahkan dapat menurun. Namun saat relaksasi selama 13 sampai dengan 20 minggu, kasus kembali meningkat hingga 14 kali lipat. Hal ini perlu menjadi refleksi penting pada pengetatan yang saat ini dilakukan. Nantinya PPKM akan diterapkan ke seluruh wilayah berdasarkan level. Penentuan level berdasarkan rapor dan evaluasi masing-masing daerah selama penerapan PPKM darurat 2 pekan kemarin. Kita bergabung dengan Ketua Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia, Haryadi Wibisono, dan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abraham. Saya ke Pak Haryadi terlebih dulu. Pak Haryadi, Anda diajak ikut bicara dengan Presiden sebelum memutuskan diperpanjangnya tanggal 25 Juli PPKM darurat. Pertimbangannya apa yang disampaikan, Pak? Ya, saya kemudian tidak dilibatkan secara langsung dengan Bapak Presiden, namun saya diajak melakukan kajian dengan para ahli dan dengan Bapak Menko. Oke, apa yang disampaikan waktu itu Pak, sehingga sampai pada akhirnya 25 Juli ini menjadi putusan yang menurut Anda tepatkah? Ya, karena kita bisa melihat untuk mengukur keberhasilan PPKM Mikro ini salah satu adalah mobilitas, itu betul. Namun yang perlu kita perhatikan dan perlu kita tingkatkan adalah mobilitas di tingkat masyarakat. Karena penularan terjadi di situ, bukan di jalan besar, bukan di jalan tol. Nah, yang perlu kita lihat pergerakan masyarakat di tingkat RT RW itu yang perlu betul-betul kita perhatikan. Karena dengan adanya pembatasan pergerakan di tingkat masyarakat itulah diharapkan penularan bisa terputus. Karena kalau tidak, penularan masih akan terjadi dan kasus itu akan naik terus. Sehingga saya selalu mengajak untuk kita melihat bagaimana di tingkat lokal masyarakat. Ya. Saya ke Pak Alex. Pak Alex, disebutkan ini diputuskan hanya sampai tanggal 25, menimbang bahwa data penambahan kasus dan kepenuhan tempat tidur di rumah sakit sudah mengalami penurunan dalam beberapa pekan. Apakah ini sebetulnya data yang sebenarnya? Ya, jadi kalau kita lihat puncak kasus baru harian yang tertinggi itu tanggal 15 ya. Itu lebih kurang hampir 56.700 orang. Dan kemudian spesimen yang diperiksa hampir 250.000. Kemudian kalau kita lihat di tanggal 18 itu sudah 44.721 kasus barunya. Tapi spesimen yang diperiksa adalah 192. Artinya jumlah testing dikurangi? Berkurang, spesimennya berkurang, dan kemudian tanggal 19 itu kasusnya yang harian itu 34.257, dan kemudian spesimen 160.000. Jadi artinya demikian,
bahwa spesimen itu bisa meningkat kalau pelacakan kontak itu maksimal. Siapa yang mau dilacak? Tentu mereka yang bergejala, mereka yang kontak erat, dan mereka yang diduga terkonfirmasi. Nah, ini sebenarnya intinya untuk memutuskan rantai penularan. Jadi pilar-pilar dalam rangka pemutusan rantai penularan itu adalah dengan tetap dimaksimalkannya pelacakan kontak. Nah, pelacakan kontak di mana ini yang harus bisa dikerjakan? Tentu karena penularan itu sudah ada di komunitas dan sudah ada di keluarga, tentu ini sasarannya adalah di tingkat desa dan di tingkat kelurahan. Di tingkat desa dan di kelurahan inilah yang harus diperketat. Saya setuju dengan Pak Haryadi tadi, bukan di jalan raya, bukan di jalan tol, tetapi adalah di daerah pemukiman. Nah, pemukiman itu di dalam tata negara kita ini dia diatur oleh desa dan kelurahan. Itu yang paling rendah. Dan tentu dalam hal ini supaya dekat ke warga adalah RT dan RW. Jadi dengan pelacakan kontak ini spesimen akan bisa didapat lebih banyak, testing akan lebih banyak. Dan kalau kita mendapatkan kasus baru yang banyak, yang positif, itu kita nggak perlu khawatir. Karena hampir 80-90% mereka recovery. Yang tidak recovery itu adalah mereka yang perburukan dengan tidak melakukan asesmen yang baik, dan kemudian mereka yang komorbid, dan juga mereka yang luput dari sasaran dalam pendampingan oleh tim kesehatan. Ya, itu yang disebutkan isolasi mandiri ya. Kalau kasus itu banyak, mereka kita akan isolasi. Jadi mereka yang positif, mereka yang bergejala diisolasi. Tapi mereka yang kontak erat, mereka karantina. Tapi fakta di lapangan masih menunjukkan tidak sedikit warga kita yang terinfeksi masih isolasi mandiri, Pak. Kemudian oksigen juga masih langka. Ini salah satu indikator bahwa yang namanya corona masih garang di tanah air ini. Saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau disebutkan bahwa aktivitas sektor informal akan dibuka paralel dengan ini tanggal 26, jika kemudian kondisinya membaik begitu. Apakah Anda melihat dalam sepekan ini perpanjangan bisa dimungkinkan sektor informal ini dibuka? Ya, pertama saya ingin menekankan bahwa memang kita semua harus sepakat dan bahwa kita harus punya optimisme. Saya tidak mengatakan bagaimana tanggal 25 nanti, tetapi kita mesti melihat betul apakah pembatasan pergerakan di tingkat komunitas itu betul-betul sudah efektif. Kalau itu sudah efektif, maka terjadi penurunan tadi, penurunan yang real, bukan karena penurunan jumlah spesimen. Nah, ini menjadi perhatian kita, perlu keterlibatan masyarakat. Pada saat kita akan melakukan relaksasi, tadi disampaikan oleh Prof. Wiku, sudah menyebutkan bahwa beberapa kali kita melakukan relaksasi langsung terbayar dengan meningkatnya kasus. Dan kita tidak ingin itu terjadi kembali. Ya. Apa yang penting dipelajari kali ini, Pak Haryadi? Ya, saya ingin menggarisbawahi disampaikan Gus Miftah tadi bahwa dalam rangka Idul Adha ini, kita belajar bagaimana kita mengorbankan keinginan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Mengorbankan keinginan kita untuk keluar rumah, bahkan termasuk mencari penghidupan untuk sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Bahwa kita terbebas dari COVID. Tapi selama kita masih berpikir diri kita, maka ini seperti pencet tombol di sini muncul di semua. Jadi kita tidak akan selesai ini. Kita harus sama-sama sepakat, kita tekan keinginan kita. Saya setuju bahwa kita sadar memang membutuhkan suatu kehidupan ekonomi. Tetapi kehidupan ekonomi yang terlalu longgar, risikonya harus kita bayar sangat mahal. Begitu yang saya sampaikan. Jadi masyarakat perlu sadar ini dan perlu berpartisipasi secara aktif. Oke, saya ke Pak Alex lagi. Pak Alex, pilihan sulit bagi masyarakat lagi-lagi lapar atau terpapar. Disebutkan ada bantuan sosial, tapi bagaimana memastikan semuanya tepat sasaran? Ya, tentu kita ketahui bahwa kita sudah pandemi melewati 15 bulan. Dan tentu ini banyak berdampak, tidak hanya pelaku ekonomi saja, anak sekolah juga nggak bisa ke sekolah, dan guru-guru juga tidak bisa mengajar. Ini yang kita lihat dalam kondisi real. Dan yang kedua, kita sepakat bahwa pandemi ini dalam penanggulangannya harus terjadi pelandaian. Pada titik tertentu, kita nanti akan melihat bahwa akan ada relaksasi.
Dan pelandaian ini tentu menjadi target kita. Dan kita sudah nikmati nih di bulan 3 dan bulan 4 saat kita melaksanakan PPKM skala mikro. Jadi kalaupun nanti kita melaksanakan relaksasi setelah tanggal 25, tentu ini harus dilengkapi dengan protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan yang ketat ini tidak hanya ditekankan oleh karena adanya penindakan, tetapi harus datang dari kesadaran diri kita sendiri. Bahwa kita menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi teman-teman kita. Ini yang penting. Jadi memang kita setuju bahwa pemulihan kesehatan tidak boleh meninggalkan pemulihan ekonomi, tapi pemulihan ekonomi juga harus tetap memperhatikan pemulihan kesehatan. Jadi dua-dua ini harus seiring dan berjalan. Tapi paralel, dan semua ini harus bisa dilaksanakan. Ya, Pak Alex, paralel kan, tapi juga harus memastikan bahwa rumah sakit kita masih dalam kolaps atau tidak. Karena kan keterisian ini juga menjadi satu faktor penting bahwa masyarakat juga tidak mendapatkan layanan kesehatan hingga meninggal dalam isolasi mandiri juga masih banyak kasusnya, Pak. Ya, jadi masalah isolasi mandiri itu ada beberapa aspek yang kita lihat. Pertama, ada satu kelompok masyarakat memang begitu positif, kita anjurkan untuk lapor ke RT dan RW itu tidak dilapor karena stigma. Dan yang kedua, mereka juga enggan pergi ke puskesmas, padahal di puskesmas ada paket obat A, paket B. Tapi juga enggan untuk antri, ya karena dikhawatirkan takut diketahuan sama orang. Oleh karena itu sebenarnya stigma ini juga harus dihilangkan. Jadi kata kunci supaya rumah sakit itu tidak tumpah ruah adalah isolasi mandiri ini harus didampingi. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan layanan telemedicine dengan paket obat gratis, paket A dan paket B. Dan kemudian juga pemerintah sudah menyiapkan paket sembako dan paket obat kepada mereka yang tidak bergejala ataupun gejala ringan. Dan ini juga disampaikan ke masyarakat yang tidak bisa bertelemedicine. Tentu isolasi mandiri inilah yang harus kita dandani dan harus kita dampingi supaya mereka tidak perburukan. Sepanjang mereka tidak perburukan dan mereka tahu kapan itu gejala muncul, maka rumah sakit bisa kita kurangi bebannya. Oke, saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, sambil ancang-ancang relaksasi akan dilakukan pemerintah, kita refleksi kembali. Kemarin itu kasus meninggal dunia itu mencetak rekor 1.338 orang. Bagaimana Anda melihat perencanaan pemerintah paralel dengan kasus ini? Ya, saya melihatnya justru ada dua sisi. Pertama adalah kasus di rumah sakit dan kasus yang isolasi mandiri. Saya menganggap dua-duanya adalah kasus. Jangan tujuan kita adalah bagaimana kasus tadi menurun. Jadi kita harus mencegah supaya tidak terjadi kasus. Pencegahan itu hanya bisa terjadi kalau penularannya itu yang diputus. Betul. Selama penularannya tidak diputus, maka kasus akan muncul. Kasus itu bisa yang ringan dan sedang atau yang berat, dan itu akan membutuhkan rumah sakit. Kemarin kita melihat bahwa ternyata beban rumah sakit begitu berat. Dan ini menurut saya memang sampai kapanpun ditambah rumah sakit pun, kalau jumlah kasusnya masih meningkat terus, rumah sakit akan penuh. Isolasi mandiri juga begitu. Selama itu jumlah kasus yang ada di masyarakat tidak terputus rantai penularannya, maka jumlah kasus akan meningkat, termasuk yang isolasi mandiri dengan segala aspek negatifnya. Ada yang terlantar, ada yang tidak mendapatkan bantuan, ada yang susah mendapatkan akses bantuan. Jadi intinya bagaimana kita mencegah supaya jangan terjadi peningkatan kasus. Pak Haryadi, singkat saja pertanyaan saya, to the point. Apakah Anda sepakat jika relaksasi dilakukan tanggal 26, mengingat kasusnya saat ini belum reda? Saya akan melihat bahwa apakah betul terjadi penurunan. Kalau sudah terjadi penurunan dan kita pastikan penurunan jumlah kasus itu menggambarkan situasi yang sebenarnya, menggambarkan adanya pemutusan rantai penularan. Selama masih ada gambaran rantai penularan di tingkat masyarakat, menurut saya memang kita harus berpikir kembali untuk melakukan relaksasi tadi. Itu prinsip saya. Oke, ada kepentingan yang lebih besar harus dipertimbangkan di sana, yaitu keselamatan jiwa segenap bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pertama bernegara. Terima kasih Pak Haryadi Wibisono dan juga Pak Alexander Ginting sudah berbincang bersama kami.